Bab 1170. Pergi menemuinya. Setelah Gita kembali ke kamar, dia segera membuka lemari untuk mencari pakaian. Setelah mencari dalam waktu lama, dia menyadari semua pakaiannya adalah beberapa pakaian yang lebih santai, sebagian besar tidak ada pakaian yang menunjukkan dia terlihat seperti wanita. Setelah melihat-lihat, hanya sebuah rok yang Milo berikan padanya waktu itu di rumah Andre Han yang paling menarik perhatiannya. Dia mengeluarkan gaun itu berdiri di depan kaca untuk membandingkannya, siapa sangka dia hanya memiliki gaun ini yang paling terlihat seperti wanita anggun. Tapi ini adalah gaun yang Andre berikan padanya, bukankah akan terlihat terlalu tidak tulus jika langsung mengenakan pakaian ini untuk bertemu dengannya? Setelah berpikir beberapa saat, Gita bersiap langsung pergi ke mall untuk membeli baju. Tapi dia sekarang sangat miskin, sebelumnya dia menyuruh Glenn untuk mengantarkan uang pada Andre Han, jadi dia sekarang sangatlah miskin. Gita menyadari ternyata uang dalam Alipay dia hanya tersisa 200 yuan saja. Dia meletakkan tangannya di dagu sambil berpikir, bagaimana kalau melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu? Tidak bisa. Dia harus menyisakan sedikit uang untuk memasukkan barang dan memberikan gaji pada karyawan. Jika setiap dia tidak ada uang dia akan pergi mengambil uang di toko, maka uang apa yang akan dia pakai saat mengambil barang dan membagi gaji? Apakah tokonya akan ditutup? Ketika memikirkan ini, Gita langsung menghilangkan pemikiran ini. Tadi pagi Haniluo sudah pergi ke toko terlebih dahulu. Ketika Haniluo pergi, barulah Gita pelan-pelan ke samping Ayah Zhou, lalu berkata dengan manis, "Ya." Ayah Zhou sedang membaca koran, lalu dia langsung menoleh ke sana saat mendengar seorang wanita memanggilnya. "Gita, apa kamu mau cari ibumu? Ibu kamu sedang keluar." Gita tersenyum padanya. "Bukan, aku datang mencari kamu." "Cari aku?" Ayah Zhou segera menaruh koran ke atas meja di sampingnya, lalu berbicara dengan ekspresi wajah yang serius, "Apakah ada urusan penting?" Gita merasa sedikit malu melihat Ayah Zhou yang seperti ini. Meskipun dia pernah bilang tidak ingin menggunakan uang orang tuanya saat membuka toko, tapi orang tuanya masih diam-diam menyimpan uang untuknya. Gita tentu saja tahu kalau mereka berdua selama beberapa tahun ini memiliki tabungan, selain itu mereka hanya memiliki satu anak perempuan saja, kedua orang tuanya juga tidak memiliki ketertarikan pada hal tertentu, tidak suka berjudi dan sembarang menghabiskan uang. Jadi keuangan keluarga mereka bisa dibilang masih sangat baik. Tapi Gita sekarang sulit sekali untuk minta uang pada ayahnya. Dia merasa dirinya sudah dewasa, yang harus dilakukan olehnya sekarang adalah hormat kepada orang tua, namun akhirnya dia sudah membuat orang tuanya menyimpan uang untuk dirinya, sekarang dia masih ingin minta uang pada mereka. Anak seperti apa dia ini? Gita tersenyum, menggelengkan kepala, "Tidak apa, aku merasa akhir-akhir ini rambut putih kamu bertambah banyak, jika kamu lelah, maka kita hilangkan saja jasa pengiriman makanan. Jasa pengiriman ini tidak menghasilkan begitu banyak uang, tapi malah membuat kamu lelah untuk mengirimnya." Ayah Zhou langsung menolak permintaannya setelah mendengar ini. "Bagaimana bisa begitu? Apakah uang yang dihasilkan dari pengiriman makanan bukan uang? Lagi pula aku sekarang tidak ada pekerjaan, lalu aku juga tidak membantu apa-apa di toko kamu, jadi apa gunanya aku? Jangan suruh aku untuk menikmati masa pensiun aku dengan baik. Jika aku setiap hari hanya duduk diam saja, bukankah aku nantinya akan lumpuh? Tapi, kamu setiap hari akan berhadapan dengan matahari jika mengantar makanan. Sudah, lebih baik kamu kembali ke kamar saja jika ingin mengatakan ini, aku tidak mau mendengarnya." Setelah selesai bicara Ayah Zhou mulai mengambil koran untuk menutupi wajahnya lagi, dia menolak untuk berhubungan dengan Gita. "Iya." Ayah Zhou tetap menutupi wajah itu dengan koran dan tidak menghiraukannya. Gita merasa pasrah dan terpaksa kembali ke kamar. Dia melihat pakaian dalam kamarnya dalam waktu lama, akhirnya dia tetap mengenakan pakaian yang biasa dia kenakan. Saat keluar rumah,
Gita berpikir yang jelas dia biasanya seperti ini, mengapa dia harus merubah dirinya setelah jadian dengannya? Jika dia bersedia berhubungan dengan dirinya, berarti dia menerima penampilan dia biasanya. Meskipun dalam hatinya sangat ingin merubah diri, membuat dirinya menjadi lebih unggul agar bisa setara dengannya. Tapi, ada kalanya jarak antar sesama orang sangatlah jauh. Jika dilihat dari keberhasilan Andri dalam dunia bisnis, sepertinya Gita tidak akan bisa mengejarnya. Gita merasa sedikit sedih saat memikirkan ini. Dia memutuskan tidak membeli apapun dan langsung pergi ke rumah Andri Han. Andri menerima pesan Gita 10 menit setelah Gita mengirim pesan padanya. Dia seketika menggerutkan keningnya saat membaca pesan yang dikirim oleh Gita, kemudian dia langsung menghubunginya. Gita berjongkok di pinggir jalan sambil melihat pemandangan yang ada di depan matanya dengan sedikit bingung. Jelas-jelas posisinya berada di dekat sini, tapi kenapa dia tidak menemukannya? Di sini ada begitu banyak villa, tapi dia tidak tahu yang mana villa Andri. Awalnya dia ingin langsung menghubungi Andri, tapi setelah melihat jam, dia merasa sekarang masih cukup pagi, karena rencana awalnya adalah dia ingin membeli barang dulu, lalu sore harinya baru pergi menemui Andri Han. Sekarang rencananya sedikit berubah, dia tidak membeli barang, juga tidak sarapan dan langsung kemari. Dia sangat tidak sabar untuk bertemu dengannya. Tapi dia takut mengganggunya. Setelah menunggu beberapa menit kemudian dan tidak mendapatkan balasan darinya, Gita merasa beruntung tidak meneleponnya. Jika dia meneleponnya sekarang, maka dia pasti akan membangunkannya. Kemudian Gita berpikir, yang jelas sudah sampai di sini, jadi lebih baik dia menari tempat untuk berjongkok saja sambil melamun melihat rumput yang ada di depan mata. Tidak tahu dia sudah menunggu berapa lama, ponselnya pun bergetar. Ini adalah panggilan dari Andri Han. Gita mengangkat panggilan itu dengan jantung yang berdetak kencang. Halo, di mana? Andri sudah menukar sepatu dan keluar rumah saat meneleponnya, kemudian dia mencari ke arah sekitar. Gita tersenyum berkata, kamu sudah bangun. Kamu jangan buru-buru keluar mencari aku, bukankah sebelumnya aku sudah mengirim kamu pesan? Aku tahu kamu belum bangun karena tidak membalas pesan aku, jadi aku pun jalan-jalan sebentar di sekitar sini. Kamu tidak usah buru-buru mencari aku, kamu mandi saja dulu, lalu sarapan, setelah kamu ada waktu kosong baru. Lihat ke atas. Andri Han tiba-tiba memotong pembicaraannya. Gita tercengang, lalu dia mengikuti kata-kata Andri untuk melihat ke atas. Seketika dia langsung melihat kalau Andri berdiri tidak jauh darinya. Andri mengenakan baju rajut santai dan celana panjang, dirinya diselimuti dengan cahaya matahari. Karena dia belum sempat merapikan rambutnya, jadi dia terlihat sedikit berantakan. Andri memegang ponselnya sambil melihat ke arah Gita, kemudian berkata, "Tunggu aku ke sana." Kemudian Gita melihat Andri berjalan ke arahnya sambil melamun. Lalu dia baru kembali sadar saat Andri sudah sampai di depannya, jadi dia pun berdiri sambil tersenyum dengan canggung, berkata, "Ken, kenapa kamu keluar secepat ini?" Lalu, ternyata jaraknya begitu dekat, sebelumnya aku tidak tahu saat datang kemari, jadi. Dia baru bicara setengah, Gita tiba-tiba merasa pandangan matanya menjadi gelap, lalu dirinya jatuh ke depan. Andri segera menarik tangannya dan masuk ke dalam pelukannya dalam waktu yang tepat. Bruak. Gita merasa sedikit pusing karena kepalanya menabrak dada Andri Han, tapi dia tidak jatuh ke bawah. Kenapa? Andri menggerutkan keningnya, terlihat jelas wajah wanita itu tidak terlalu baik, lalu dia jatuh ke depan, seperti akan jatuh pingsan. Jadi Andri bertanya padanya, "Apa kamu berjongkok terlalu lama?" Gita memejamkan matanya sambil menggigit bibir bawahnya, lalu menganggukkan kepala dengan sembarang. Setelah Gita kembali ke kamar, dia segera membuka lemari untuk mencari pakaian. Setelah mencari dalam waktu lama, dia menyadari semua pakaiannya adalah beberapa pakaian yang lebih santai, sebagian besar tidak ada pakaian yang menunjukkan dia terlihat seperti wanita.
Setelah melihat-lihat, hanya sebuah rok yang Milo berikan padanya waktu itu di rumah Andre Han yang paling menarik perhatiannya. Dia mengeluarkan gaun itu berdiri di depan kaca untuk membandingkannya, siapa sangka dia hanya memiliki gaun ini yang paling terlihat seperti wanita anggun. Tapi ini adalah gaun yang Andre berikan padanya, bukankah akan terlihat terlalu tidak tulus jika langsung mengenakan pakaian ini untuk bertemu dengannya? Setelah berpikir beberapa saat, Gita bersiap langsung pergi ke mall untuk membeli baju. Tapi dia sekarang sangat miskin, sebelumnya dia menyuruh Glenn untuk mengantarkan uang pada Andre Han, jadi dia sekarang sangatlah miskin. Gita menyadari ternyata uang dalam Alipay dia hanya tersisa 200 yuan saja. Dia meletakkan tangannya di dagu sambil berpikir, bagaimana kalau melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu. Tidak bisa. Dia harus menyisakan sedikit uang untuk memasukkan barang dan memberikan gaji pada karyawan. Jika setiap dia tidak ada uang dia akan pergi mengambil uang di toko, maka uang apa yang akan dia pakai saat mengambil barang dan membagi gaji? Apakah tokonya akan ditutup? Ketika memikirkan ini, Gita langsung menghilangkan pemikiran ini. Tadi pagi Haniluo sudah pergi ke toko terlebih dahulu. Ketika Haniluo pergi, barulah Gita pelan-pelan ke samping Ayah Zhou, lalu berkata dengan manis, "Ya." Ayah Zhou sedang membaca koran, lalu dia langsung menoleh ke sana saat mendengar seorang wanita memanggilnya. "Gita, apa kamu mau cari ibumu? Ibu kamu sedang keluar." Gita tersenyum padanya. "Bukan, aku datang mencari kamu. Cari aku." Ayah Zhou segera menaruh koran ke atas meja di sampingnya, lalu berbicara dengan ekspresi wajah yang serius, "Apakah ada urusan penting?" Gita merasa sedikit malu melihat Ayah Zhou yang seperti ini. Meskipun dia pernah bilang tidak ingin menggunakan uang orang tuanya saat membuka toko, tapi orang tuanya masih diam-diam menyimpan uang untuknya. Gita tentu saja tahu kalau mereka berdua selama beberapa tahun ini memiliki tabungan. Selain itu mereka hanya memiliki satu anak perempuan saja, kedua orang tuanya juga tidak memiliki ketertarikan pada hal tertentu, tidak suka berjudi dan sembarang menghabiskan uang. Jadi keuangan keluarga mereka bisa dibilang masih sangat baik. Tapi Gita sekarang sulit sekali untuk minta uang pada ayahnya. Dia merasa dirinya sudah dewasa, yang harus dilakukan olehnya sekarang adalah hormat kepada orang tua. Namun akhirnya dia sudah membuat orang tuanya menyimpan uang untuk dirinya, sekarang dia masih ingin minta uang pada mereka. Anak seperti apa dia ini? Gita tersenyum, menggelengkan kepala, "Tidak apa, aku merasa akhir-akhir ini rambut putih kamu bertambah banyak, jika kamu lelah, maka kita hilangkan saja jasa pengiriman makanan." Jasa pengiriman ini tidak menghasilkan begitu banyak uang, tapi malah membuat kamu lelah untuk mengirimnya. Ayah Zhou langsung menolak permintaannya setelah mendengar ini. Bagaimana bisa begitu? Apakah uang yang dihasilkan dari pengiriman makanan bukan uang? Lagi pula aku sekarang tidak ada pekerjaan, lalu aku juga tidak membantu apa-apa di toko kamu, jadi apa gunanya aku? Jangan suruh aku untuk menikmati masa pensiun aku dengan baik. Jika aku setiap hari hanya duduk diam saja, bukankah aku nantinya akan lumpuh? Tapi, kamu setiap hari akan berhadapan dengan matahari jika mengantar makanan. Sudah, lebih baik kamu kembali ke kamar saja jika ingin mengatakan ini, aku tidak mau mendengarnya. Setelah selesai bicara Ayah Zhou mulai mengambil koran untuk menutupi wajahnya lagi, dia menolak untuk berhubungan dengan Gita. "Iya." Ayah Zhou tetap menutupi wajah itu dengan koran dan tidak menghiraukannya. Gita merasa pasrah dan terpaksa kembali ke kamar. Dia melihat pakaian dalam kamarnya dalam waktu lama, akhirnya dia tetap mengenakan pakaian yang biasa dia kenakan. Saat keluar rumah, Gita berpikir yang jelas dia biasanya seperti ini, mengapa dia harus merubah dirinya setelah jadian dengannya? Jika dia bersedia berhubungan dengan dirinya, berarti dia menerima penampilan dia biasanya. Meskipun dalam hatinya sangat ingin merubah diri, membuat dirinya menjadi lebih unggul agar bisa setara dengannya. Tapi,
Ada kalanya jarak antar sesama orang sangatlah jauh. Jika dilihat dari keberhasilan Andri dalam dunia bisnis, sepertinya Gita tidak akan bisa mengejarnya. Gita merasa sedikit sedih saat memikirkan ini. Dia memutuskan tidak membeli apapun dan langsung pergi ke rumah Andri Han. Andri menerima pesan Gita 10 menit setelah Gita mengirim pesan padanya. Dia seketika menggerutkan keningnya saat membaca pesan yang dikirim oleh Gita, kemudian dia langsung menghubunginya. Gita berjongkok di pinggir jalan sambil melihat pemandangan yang ada di depan matanya dengan sedikit bingung. Jelas-jelas posisinya berada di dekat sini, tapi kenapa dia tidak menemukannya? Di sini ada begitu banyak villa, tapi dia tidak tahu yang mana villa Andri. Awalnya dia ingin langsung menghubungi Andri, tapi setelah melihat jam, dia merasa sekarang masih cukup pagi, karena rencana awalnya adalah dia ingin membeli barang dulu, lalu sore harinya baru pergi menemui Andri Han. Sekarang rencananya sedikit berubah, dia tidak membeli barang, juga tidak sarapan dan langsung kemari. Dia sangat tidak sabar untuk bertemu dengannya. Tapi dia takut mengganggunya. Setelah menunggu beberapa menit kemudian dan tidak mendapatkan balasan darinya, Gita merasa beruntung tidak meneleponnya. Jika dia meneleponnya sekarang, maka dia pasti akan membangunkannya. Kemudian Gita berpikir, yang jelas sudah sampai di sini, jadi lebih baik dia menari tempat untuk berjongkok saja sambil melamun melihat rumput yang ada di depan mata. Tidak tahu dia sudah menunggu berapa lama, ponselnya pun bergetar. Ini adalah panggilan dari Andri Han. Gita mengangkat panggilan itu dengan jantung yang berdetak kencang. Halo, di mana? Andri sudah menukar sepatu dan keluar rumah saat meneleponnya, kemudian dia mencari ke arah sekitar. Gita tersenyum berkata, kamu sudah bangun. Kamu jangan buru-buru keluar mencari aku, bukankah sebelumnya aku sudah mengirim kamu pesan? Aku tahu kamu belum bangun karena tidak membalas pesan aku, jadi aku pun jalan-jalan sebentar di sekitar sini. Kamu tidak usah buru-buru mencari aku, kamu mandi saja dulu, lalu sarapan, setelah kamu ada waktu kosong baru. Lihat ke atas. Andri Han tiba-tiba memotong pembicaraannya. Gita tercengang, lalu dia mengikuti kata-kata Andri untuk melihat ke atas. Seketika dia langsung melihat kalau Andri berdiri tidak jauh darinya. Andri mengenakan baju rajut santai dan celana panjang, dirinya diselimuti dengan cahaya matahari. Karena dia belum sempat merapikan rambutnya, jadi dia terlihat sedikit berantakan. Andri memegang ponselnya sambil melihat ke arah Gita, kemudian berkata, "Tunggu aku ke sana." Kemudian Gita melihat Andri berjalan ke arahnya sambil melamun. Lalu dia baru kembali sadar saat Andri sudah sampai di depannya, jadi dia pun berdiri sambil tersenyum dengan canggung, berkata, "Ken, kenapa kamu keluar secepat ini?" Lalu, ternyata jaraknya begitu dekat, sebelumnya aku tidak tahu saat datang kemari, jadi. Dia baru bicara setengah, Gita tiba-tiba merasa pandangan matanya menjadi gelap, lalu dirinya jatuh ke depan. Andri segera menarik tangannya dan masuk ke dalam pelukannya dalam waktu yang tepat. Bruak. Gita merasa sedikit pusing karena kepalanya menabrak dada Andri Han, tapi dia tidak jatuh ke bawah. Kenapa? Andri menggerutkan keningnya, terlihat jelas wajah wanita itu tidak terlalu baik, lalu dia jatuh ke depan, seperti akan jatuh pingsan. Jadi Andri bertanya padanya, "Apa kamu berjongkok terlalu lama?" Gita memejamkan matanya sambil menggigit bibir bawahnya, lalu menganggukkan kepala dengan sembarang. Bersambung.